Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini pasca penunjukan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri baru, kita akan segera bergabung dengan reporter Erik Gumaryadi yang saat ini berada di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Ya, Erik, bagaimana tanggapan dari DPR terkait penunjukan calon Kapolri baru Komjen Pol Badrodin Haiti? Ya, baik Rara. Secara bersama-sama tadi siang kita telah mendengarkan keterangan resmi dari Presiden Joko Widodo terkait batalnya pelantikan dari Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Presiden mengusulkan satu nama Kapolri definitif, yaitu Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Presiden juga mengeluarkan kepres pemberhentian sementara dua pimpinan KPK, yaitu Abraham Samad dan Bambang Wijayanto. Selain itu, Presiden juga menerbitkan 3 perpu untuk pengangkatan sementara 3 pimpinan KPK, yaitu Taufikur Rahmanah Rupki, Indrianto Seno Aji, dan Johan Budi. Bagaimana pendapat DPR terkait batalnya pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri dan usulan Presiden Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri? Saat ini saya sedang bersama salah satu pimpinan dari DPR, yaitu Pak Agus Hermanto. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Pak, seperti kita ketahui bersama tadi siang kita telah mendengarkan keterangan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Bagaimana Pak tanggapannya dari DPR mengenai batal pelantikan dan Presiden mengusulkan nama Badrodin Haiti sebagai Kapolri? Kita harus menghargai keputusan Presiden Pak Jokowi untuk mengusulkan Pak Badrodin Haiti menjadi Kapolri. Karena selama ini tentunya terjadi polemik yang tidak berkesudahan, keadaan menjadi tidak kondusif, apalagi dengan adanya keadaan permasalahan antara KPK dan Polri. Sehingga saat ini ada usulan Kapolri yang harus diproses, yang selanjutnya tentunya diproses di DPR untuk mendapatkan persetujuan dari DPR. Walaupun di DPR sebenarnya masih mengantongi satu nama, yaitu Pak Budi Gunawan yang tadinya sudah disetujui DPR, kecuali fraksi Partai Demokrat minta penundaan, dan ternyata ide yang cerdas dari Demokrat ini yang digunakan oleh Pak Jokowi, betul-betul dilaksanakan penundaan, karena kita bisa bayangkan Pak Budi Gunawan menyandang status tersangka. Kalau dilantik menjadi Kapolri, ini menjadi sesuatu hal yang tidak baik dalam pemerintahan Indonesia selanjutnya. Seorang Kapolri menyandang status tersangka. Untuk itu kasus hukumnya harus diselesaikan karena Kapolri harus clear and clean. Sehingga penundaan yang digunakan Pak Jokowi itu betul-betul memang sudah sesuai juga dengan keadaan yang waktu itu. Namun seterusnya lama sekali keputusan ini tidak dilaksanakan. Bahkan ingin dilantik siapa juga tidak dilaksanakan. Tadi siang ini diputuskan, dan ini kita harus menghargai keputusan Pak Jokowi karena memang keputusan untuk memilih Kapolri yang nantinya selanjutnya diajukan kepada DPR adalah hak prerogatif Pak Jokowi, yang selanjutnya setelah dimasukkan kepada DPR, nanti pada saat sidang pertama tentunya dibacakan di depan sidang paripurna, dimasukkan kepada Bamus, dari Bamus kemudian dilaksanakan di Komisi 3, dilaksanakan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Di situ ada pembicaraan yang cukup intens karena di Komisi 3 dan di DPR RI kan sekarang ini masih ada nama Pak Budi Gunawan. Ini tentunya harus diselesaikan dalam waktu yang secepatnya karena mempunyai jangka waktu yang nantinya harus selesai dalam waktu yang tertentu, sehingga harus ada Kapolri yang dilantik. Ini juga merupakan suatu hal yang harus kita laksanakan seluruhnya. Adapun untuk kepres pemberhentian dari 2 pimpinan KPK ini memang sudah sesuai dengan Undang-Undang KPK, di mana apabila pimpinan KPK menyandang status tersangka harus diberhentikan sementara. Nah, untuk mengisi kekosongan
dari pimpinan KPK, kalau sekarang 2 yang menyandang status tersangka 2 kan tinggal, maksud kami tinggal 2 karena semuanya tinggal 4 dikurangi 2 tinggal 2. Untuk melengkapi itu 3 memang Pak Jokowi mengambil opsi mengeluarkan Perpu. Perpu 3 nama tadi yaitu Pak Johan Budi yang dari inti dari KPK yang tentunya menginginkan sustainable daripada yang ada di KPK, Pak Taufik Kurakman Kruki, beliau pernah juga di KPK dan beliau juga dari Polri, sehingga permasalahan Kapolri dan KPK mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Dan yang satu lagi adalah Pak Profesor, itu betul-betul dari profesional, dan mudah-mudahan ini tentunya langsung juga nanti disampaikan di dalam surat permohonannya di dalam Perpu tersebut kepada DPR, karena begitu di-issue Perpu ini langsung berlaku. Sampai kapan umurnya? Sampai nanti ada jawaban dari DPR. Apabila dijawab oleh DPR disetujui, maka pimpinan sementara ini sampai dengan Desember 2015. Setelah itu baru dilaksanakan pemilihan pimpinan KPK baru. Tapi kalau tidak dilaksanakan, Pak Jokowi harus mengajukan nama yang baru. Tadi yang saya sampaikan, opsi ini adalah juga ada riskannya. Pak, ini terkait penunjukan Badrodin Haiti sebagai Kapolri baru oleh Presiden, apakah dari DPR melihat mampu meredam polemik yang terjadi di masyarakat terhadap Polri sendiri, Pak? Betul, kalau saya melihat walaupun Pak Budi Gunawan status hukumnya di pra-peradilan menang, sehingga tentunya status hukumnya menjadi lebih baik dan tidak menyandang status tersangka, namun keadaan di luar, keadaan masyarakat, masukan tim 9, semuanya tidak menginginkan Pak Budi Gunawan. Kemudian Pak Jokowi mengambil opsi yang lain, tentunya itu juga pun harus kita hargai. Jadi menurut Bapak penunjukan Pak Badrodin Haiti mampu meredam polemik di masyarakat? Kita tentunya harus ini kita laksanakan karena sesuai juga dengan tadi begitu diumumkan, tentunya sebentar lagi harus disampaikan kepada DPR. Sama juga di DPR nanti diumumkan di paripurna, kemudian dimasukkan ke dalam Bamus. Di Bamus tentunya akan disampaikan ke Komisi 3 untuk dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan. Apabila ini memang tidak ada masalah, tentunya bisa langsung. Namun kita ingat tadi di DPR masih ada cadangan 1 nama. Ini yang tentunya juga menjadi polemik yang cukup ada. Namun karena ini sesuatu yang harus cepat diselesaikan, jangka waktunya sudah tertentu, tentunya harus diambil suatu keputusan. Pak, terkait pembatalan pelantikan Kapolri ini, menurut DPR sendiri, apakah Presiden melanggar undang-undang, Pak? Sedangkan kan harus mendapat persetujuan DPR untuk pelantikan Kapolri sendiri, Pak. Jadi di dalam undang-undang Polri untuk pelantikan Kapolri itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Dari Pak Budi Gunawan sudah mendapatkan persetujuan dari DPR, kecuali tadi fraksi Partai Demokrat. Sehingga apabila tidak dilantik, ini tentunya tidak melanggar undang-undang. Namun barangkali mengganggu ritme daripada perjalanan daripada pembicaraan antara DPR dan juga pemerintah. Karena dulu belum dilantik kok sekarang ada. Ini yang terganggu adalah ritmenya saja, keteraturannya saja, namun untuk melanggar undang-undang tentunya menurut kami itu tidak melanggar undang-undang. Oke, baik, terima kasih Pak Agus atas keterangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita kembali ke Rara di studio. Ya, baik, terima kasih Erik. Pemirsa, demikian laporan langsung Erik Gumaryadi dari Gedung DPR MPR Jakarta.